Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang CSR dan Community Development. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rona yang telah menjadi dosen pengajar pada mata kuliah Corporate Social Responsibility. Sebelum masuki pembahasan lebih lanjut, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Anissa Anggraini, dan rekan saya. Saya Dika Dewi Inangayu. Saya Kaila Rahmadinda Aulia. Saya Delmira Pramono. Saya Muhammad Farhan Anansyah. Saya Gigi Bagus Pangestu. Dan saya Alwan Yazid. Saksikan video kami selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan memasuki materi tentang Corporate Social Responsibility dan Community Development. Baik, selanjutnya terdapat dosen pengampu pada mata kuliah Corporate Social Responsibility, yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Simalangkir, SEMM, CMA, CIBA, CBV, CRA, TMC. Selanjutnya, adapun terdapat anggota kelompok 7, yaitu Gigi Bagus Pangestu, Alwan Yazid, Muhammad Farhan Anansyah, Kaila Rahmadinda Aulia, Anissa Anggraini, Daya Almira Pramono, dan Dika Dewi Indah Ayu. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi Community Development. Community Development dalam konteks Corporate Social Responsibility adalah suatu pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasionalnya melalui peningkatan kemampuan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan utama Community Development. Yang pertama, sinergi bersama pemerintah. Program pengembangan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah demi mengangkat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah yang masih tertinggal. Yang kedua, memberi ruang kontribusi kepada masyarakat. Tujuan lain adalah membuka peluang bagi masyarakat agar bisa ikut dalam proses pembangunan dan mereka memiliki suara untuk memberikan ide, mengambil peran, dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Dan yang ketiga, mengatasi masalah sosial secara ilmiah dan terstruktur. Community development juga berfungsi sebagai pendekatan yang sistematis dalam memecahkan persoalan sosial, budaya, dan ekonomi. Mulai dari tahap riset, pelaksanaan program, hingga evaluasi agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak nyata. Baik, selanjutnya yaitu strategi Corporate Social Responsibility dalam kegiatan Community Development. Yang pertama, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan potensi lokal menjadi acuan utama dalam penyusunan program, dan program menjadi lebih relevan dan berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Adanya pemberdayaan ekonomi ini untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan usaha, akses ke sumber daya ekonomi, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan mampu mengelola potensi lokal untuk kesejahteraan jangka panjang. Dan yang ketiga, penguatan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial dapat berupa ruang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam community development. Yang pertama, masyarakat lokal merupakan aktor utama dalam community development karena mereka adalah penerimaan manfaat langsung dari program pembangunan dan bentuk partisipasi yang dilakukan biasanya berupa kehadiran dalam musyawarah desa, kerja bakti, memberikan ide, atau menyediakan tenaga. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat atau yang disingkat LSM dan organisasi komunitas.
LSM dan organisasi komunitas memiliki peran penting sebagai pendamping masyarakat, fasilitator, dan penyedia pelatihan serta membantu masyarakat memahami hak, tanggung jawab, serta cara untuk berpartisipasi secara efektif. Yang ketiga, akademisi dan institusi pendidikan. Perguruan tinggi dan peneliti berperan dalam memberikan dukungan ilmiah dan analisis terhadap pelaksanaan community development dan mereka juga sering terlibat dalam pelatihan masyarakat, penyuluhan, serta evaluasi program pembangunan. Yang keempat, sektor swasta. Sektor swasta dapat membantu membangun fasilitas publik, memberikan bantuan pendidikan, serta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Yang kelima, tokoh lokal atau pemimpin komunitas. Tokoh lokal atau pemimpin komunitas biasanya memiliki pengaruh sosial yang kuat dan dapat memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Yang keenam, pemerintah lokal memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang partisipasi yang terbuka bagi masyarakat melalui forum seperti Musrenbang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, pembuat kebijakan, serta penyedia sumber daya dan anggaran. Yang ketujuh, donor dan organisasi internasional. Organisasi internasional seperti UNDP, World Bank, berperan dalam menyediakan dana dan sumber daya teknis serta turut mengawasi implementasi proyek agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedelapan, media dan figur publik lokal. Figur publik memegang peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan, sementara media membantu menyebarkan informasi, mengawasi jalannya program, dan mendorong transparansi publik. Selanjutnya memasuki tentang pendekatan community development dalam program CSR untuk UKM dan masyarakat lain. Yang pertama, kolaborasi dengan BKM atau LKM. Perusahaan dapat bekerja sama dengan BKM atau LKM di tingkat desa atau kelurahan untuk melaksanakan program CSR karena lembaga tersebut memiliki data kemiskinan dan rencana pembangunan jangka menengah yang dapat membantu menyelaraskan kegiatan CSR dengan kebutuhan masyarakat, dan program Kotaku membuat pelaksanaan CSR lebih terarah, terukur, dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah desa. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program CSR karena dana CSR dapat dimasukkan sebagai bagian dari dana pihak ketiga dalam APBD sehingga pemanfaatannya mudah dipantau. Selanjutnya, memasuki studi kasus mengenai community development pada PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk UBPN Sulawesi Tenggara menjalankan program CSR berlandaskan 3 aspek utama, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pembahasan pertama yaitu aspek ekonomi. Antam berkontribusi melalui pembayaran pajak, royalti, dan PNBP senilai 758,81 miliar rupiah, serta mengembangkan hilirisasi tambang untuk meningkatkan nilai tambah nasional dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan community development. Yang kedua, aspek lingkungan. Antam menerapkan prinsip Good Mining Practice dengan kebijakan Antam Green Standard, sertifikasi ISO 14001, dan berbagai program seperti reklamasi lahan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, aspek sosial. Antam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang mencakup Komdev, PKBL, dan Pasca Tambang dengan dana CSR mencapai lebih dari 99 miliar rupiah untuk bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan penguatan usaha kecil.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan strategi penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui program Community Development, CSR berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Studi kasus pada PT Antam Tbk menunjukkan bahwa penerapan CSR yang partisipatif dan terencana dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, serta pelestarian lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Secara keseluruhan, CSR yang berkelanjutan mampu memperkuat citra positif perusahaan sekaligus mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Baik, cukup sekian pemaparan materi tentang CSR dan Community Development. Terima kasih kepada Ibu Rona dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.